Wala nau'a, kata Rasulullah, tidak benar jin itu mampu menyakiti manusia. Itanya saya ke kemang bapa kata pegahnya merampot isepot barota. Kemang miang pe kata pegahnya tang kai sepot ba abu barota pare putra cending biraya. Maka dia tele katanya ba dukun. Gemembuat tele dukun menggepru tu gunang gurudong gunang gurute bakat rike bek sumpam keluar putra kan. Ingat, yang datang kepada dukun itu sama syiriknya dosa. Kalau seandainya jin itu mampu menyakiti kita manusia, berarti jin itu sangat cerdas. Maka dumna carang jin sebangai-bangai manusia. Makanya bek mengon-ngon jin. Dro-dro ne hi bangai. Bek niat temanyang bak jin. Dro-dro ne bangai. Ingat, secerdas-cerdasnya jin, sebodoh-bodohnya manusia. Yang kedua kata Rasulullah, wala tiarata, tidak benar gerak-gerik burung itu menunjuki sesuatu. Hati-hati, jangan sampai ketika dalam perjalanan rupanya kita ketabrak kucing, ketabrak kucing, kemudian na yang pegah nyan wajib le kita nyota bayar sirah. Yang wajib bayar sirah apa melihat pakai hantakan ku. Ya, hati-hati bu. Ada pula ketika tertabrak kucing tidak lanjutkan lagi perjalanan, katanya sial. Hati-hati, itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan sesat. Itu keyakinannya jahiliyah. Apalagi walaha mata, kata Rasulullah, tidak benar burung hantu itu adalah ruh berkentayangan. Tidak benar. Bantu-bantu dengar musuh jampu nyan roh kaadah yang mepok barota. Cang-cang le malaikat wate gecok roh kaadah merah malaikat hanabih gecok tang-tang. Metruk tu orang lain cok tengah maghrib, yang cok dengan yang kenang cok santut mendua gehi burung. Jika lana tidak ada salat maghrib. Hati-hati bu, itu syirik. Ada pula kadang-kadang kebiasaan kita masa lalu. Gepaya kita nyoleh urung tuha kena bila sedang hamil bawa bawang putih kena dabuk. Mantang berlaku ini si pemput membuat gepegah le urung tuha nya kapayah bawang putih. Kalau tidak nanti akan diganggu oleh hantu, oleh burung, oleh jin. Kalau benar adanya setan takut sama bawang putih, berarti setan tidak berani masuk pasar, Pak. Karena di pasar itu banyak sekali bawang putihnya. Ada pula ditusuk paku di rambut kan ada, supaya tidak diganggu oleh Kalau benar setan itu takut sama paku, berarti tidak ada setan berani masuk dalam toko bangunan. Karena di toko bangunan banyak pakunya. Hati-hati, itu bahagian daripada kemusyrikan, kebiasaan jahili. Berdekat-dekat. Wala safara, kata Rasulullah, tidak benar bulan Safar itu bulan sial. Sering kita bulan Safar mandi Safar, bawa anak perempuan kita agar tidak sial. Sampai dia udah pangpora yang raya sampai Tuhan anak kau semana apa? Padahal apa hubungannya antara bulan dengan kesialan? Tidak ada. Allah jadikan 12 bulan di dalam dunia ini hanya sebagai patokan kita beribadah. Oh, ini sudah masuk Ramadan. Oh, ini sudah masuk Syawal. Ataupun hanya sebatas masa perjanjian kita ketika kita melakukan akad, jual beli dan sebagainya, hutang pihutang. Tidak ada hubungannya dengan siang ataupun tidak. Hati-hati, itu kaitan dengan iman. Apalagi kata Rasulullah, wala ghula, tidak benar komet itu pertanda sesuatu. Bente bantakala bintang kata pegah nyotang namati pejabat, namati ulama. Apa kaitannya? Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin,
وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari dalam setiap waktu dan kesempatan, kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam curahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam yang mulia ini dengan kudrah dan iradahnya lah kita masih dapat berkumpul di halaman masjid yang kita cintai dengan harapan dan tujuan untuk mencicipi sejenak siraman rohani yang mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan barakah serta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Tukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama muktabar sebagai sirajam munirah. Ta'zim wa ikraman kami terutama kepada Ibu Datuk Penghulu, kepada Datuk Imam, kepada Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, kepada ketua pemuda bersama pemudi-pemudinya, ibu-ibu kader bersama ibu PKK-nya, juga kepada Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa, para sesepuh, guru-guru kami, hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Mari sejenak kita ulangi beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan ataupun renungan kepada kita semua. Yang pertama, wajib kita meyakini dengan sepenuh hati, jangan sampai ada keraguan di dalam dada kita, yang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah dijadikan oleh Allah daripada keturunan yang sempurna, dijadikan oleh Allah dengan wajah yang sempurna,
dijadikan oleh Allah dengan ilmu yang sempurna, dijadikan oleh Allah pula dengan akhlak-akhlak yang sangat sempurna. Apa buktinya? Baginda Rasulullah bersabda, Innallaha astafa Ismaila min bani Ibrahim. Allah memilih Ismail daripada keturunannya Ibrahim. Wastafa bani Kinanah min bani Ismail. Allah memilih bani Kinanah daripada keturunannya Ismail. Wastafa Quraisyan min bani Kinanah. Allah memilih kaum Quraisy daripada keturunan Bani Kinanah. Wastafani min Quraisyin, kata Rasulullah. Dan Allah memilih diriku daripada keturunan Quraisy. Artinya, baginda Rasulullah adalah orang yang termulia dari keturunan-keturunan mulia. Maka sesat dan menyesatkan apabila ada yang berpendapat bahawa kedua orang tua Nabi itu kafir. Na'udzubillah. Buktinya ketika kita menelusuri sejarah silsilah Rasulullah, baginda Nabi bersambung silsilahnya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat. Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anaknya Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qis, Qis anak Kinanah, Kinanah anak Khudaimah, Khudaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nidar, Nidar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan, Adnan anak Muqawwim, Muqawwim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'rubah, Ya'rubah anak Yasjubah, Yasjubah anak Nabit, Nabit anak Ismail, Ismail anak Ibrahim. Dah bisa, Bu? Belum. Belum. Sekali lagi. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qis, Qis anak Kinanah, Kinanah anak Khudaimah, Khudaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nidar, Nidar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan, Adnan anak Muqawwim, Muqawwim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'rubah, Ya'rubah anak Yasjubah, Yasjubah anak Nabit, Nabit anak Ismail, Ismail anak Ibrahim. Dah bisa, Bu? Hanjak kagetan ke dia. Itu keturunannya baginda Rasulullah. Rasulullah orang termulia dari keturunan-keturunan mulia. Rasulullah orang yang terpilih dari keturunan-keturunan pilih. Maka lahirlah daripada keturunan yang termulia anak-anak yang mulia. Kalau kaitan dengan anak Nabi, biasa anak-anak kecil udah ngafal. Ibu-ibu belum tentu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 perempuan. Pertama Qasim, Ibrahim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Maka dari keturunan mulia pasti akan melahirkan silsilah-silsilah yang mulia. Maka wajib kita yakini Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita wajib mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Cinta kepada baginda Rasulullah
itu membuktikan sempurnanya iman seorang hamba. Pernah terjadi cerita daripada Abdullah bin Hisham, tak kala Rasulullah melakukan perjalanan bersama para sahabat, tiba-tiba baginda Rasulullah memegang tangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau merupakan orang yang sangat aku cintai melebihi daripada apapun, illa min nafsi, kecuali daripada diriku, kata Sayyidina Umar. Lalu apa kata Rasulullah? Umar, itu salah. Engkau wajib mencintai diriku bahkan melebihi daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berikrar ketika itu, mulai detik ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi daripada segala-galanya, bahkan melebihi daripada diriku pribadi. Wajib kita mencintai Rasulullah. Tapi ingat Bu, setiap yang namanya cinta pasti butuh kepada bukti. Karena kata orang, cinta tanpa bukti itu kepalsuan, bukti tanpa cinta itu kesialan. Cinta tanpa bukti itu kepalsu. Maka di antara bukti cinta apa? Adanya pengorbanan. Seperti kata Ami dulu. Ibu kenal sama Ami, penyanyi Malaysia tahun 80-an. Penyanyi Malaysia, Ami, nana depan Malaysia Bu, lewat Kedih Becut yang beladih laut Malaysia. Apa kata si Ami dulu kan ada, demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Nyana kalau raga-raga aja ke korban. Maka cinta itu butuh kepada bukti. Tanpa bukti itu namanya kepalsu. Buktikanlah kita cinta kepada Rasulullah. Abu Lahab sangat cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Ketika baginda Rasulullah lahir ke dunia, hamba sahaya miliknya Abu Lahab bernama, siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, Abu, keponakanmu telah lahir ke dunia, anaknya Abdullah. Benar Abu, benar. Kalau benar wahai Suwaibah, dengan rasa senang hatiku hari ini engkau aku merdekakan. Gepu merdeka lamit tu. Domna harga lamit bila dikurkan dengan harga sekarang 50 juta Pak. Berarti bersedekahnya Abu Lahab dengan sebab lahirnya baginda Rasulullah 50 juta. Kita masih kalah hari ini. Yang kanduri molot kadang 50 ribu ya berotah. Berarti kalah dengan Abu Lahab. Tapi tidak sepenuhnya kalah. Walau banyaknya bersedekah Abu Lahab, dia itu tidak beriman dengan Rasulullah. Sedikitnya kita bersedekah, tapi kita beriman dengan baginda Rasulullah. Harus adanya pengorbanan. Maka bila ada yang mengatakan untuk apa kita melakukan kenduri ketika merayakan Maulidur Rasul, banyak yang tersisa terbuang dan sebagainya, itu salah. Mana yang terbuang tu? Yang tumpah yang rohnya ke kamu bazir, siapa bilang? Yang tumpah yang roh tak usaha lam kereta. Kemudian tapuwa urumo tapi kita ikala letek lain nampu nuronyo itegur letek lain kau rimondo dai. No ite mempujuh kau rimolot. Artinya tidak ada yang mubazir. Buktikan pengorbanan kita bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah, banyak kita bersalawat kepadanya. Karena Rasulullah bersabda, fa aqsarus salata alayya, perbanyak olehmu bersalawat kepadaku. Fa innaha ma'rudatun ilayya, karena salawat kalian itu akan dilapor oleh malaikat kepadaku. Qila, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kaifa tu'radu ilaika? Bagaimana malaikat itu melapor kepada anda wa anta arimta, padahal engkau telah hancur binasa di dalam tanah? Qala Rasulullah menjawab, innallaha harrama fil ardi an ta'kula jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Sekali kita bersalawat datang malaikat Muhammad di Simpang 4 Aceh Tamiang, semua ibu-ibu bersalawat kepadamu. Ya Muhammad, bapak-bapak Simpang 4 Aceh Tamiang bersalawat kepadamu. Sekali kita bersalawat, maka malaikat datang melapor kepada Rasulullah. Makanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah dalam setiap kesempatan. Bahkan kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketika kita mempersiapkan kenduri untuk merayakan Maulidur Rasul, perbanyak salawat. Wa tatathubi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Kadang-kadang nata cudun, kadang-kadang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamucut ka ungop nunggu. Puan letak selalu kan. Artinya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Menjaga dan melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Baginda Nabi tidak meninggalkan emas, intan, berlian. Tapi yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kepada kita cuma dua. Beliau mengingatkan dengan sabdanya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tabdillu, kalian tidak akan pernah sesat. Mata masaktum bihima, selama kalian berpegang dengan keduanya. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua sunnati Rasulillah, adalah hadis-hadisnya Rasulullah. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hukum utama kepada para imam mujtahid. Sedangkan untuk kita, yang menjadi pedoman bagi kita, itulah kitab-kitab yang ditinggalkan para imam mujtahid. Maka orang yang senantiasa gemar dalam mengikuti majelis ta'lim, selalu ikut pengajian, sama dengan dia telah mendaftarkan diri menjadi orang yang akan menerima harta pusaka warisan daripada Rasulullah. Karena yang ditinggalkan oleh baginda Nabi hanya ilmu. Maka siapa orang yang termulia di dunia ini? Itulah orang yang mengambil harta pusaka daripadanya Rasulullah. Itulah mereka yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka orang yang gemar giat dalam mengikuti majelis ta'lim, itulah mereka yang mendaftarkan dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Rasulullah pernah mengingatkan seorang sahabat, ya Abadar, wahai Abidar, la antagdaw, keluarlah engkau daripada rumahmu, antu'allima ayatan fi kitabillah, bertujuan engkau ingin mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, huwa khairul laka min antusalliya al-faraka'atin, yang demikian itu lebih baik bagi engkau daripada engkau melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Nah yang kebayang tunat 1000 rakaat pak, hana barang terawih 20 rakaat, nah yang pakai pegalapan. Tapi kita mempelajari satu ilmu, hanya satu ayat Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita seolah kita telah melaksanakan salat 1000 rakaat. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, berarti sangat mulia orang yang tuntut ilmu, benar? Menyemulia tatat urun tuntut ilmu apa kon? Jadi kamu isi pangput nyoko urung buat tunggu. Itulah program andalannya iblis. Program andalan iblis memang menjauhkan kita dengan ilmu agama. Hati-hati pak. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah. Coba lihat ayat 168. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, wahai segala manusia,
Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi itu, tapi ingat, yang halal lagi yang baik untuk kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu yang sangat nyata. Apa kaitannya makan dengan godaan syaitan? Sangat erat kaitannya. Kata Imam Ghazali, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayi'ata sayi'atu ba'daha. Apabila yang kalian masukkan di dalam perut kalian berupa harta yang halal, jadilah darah halal, jadilah daging halal, lahirlah kekuatan-kekuatan halal. Maka setelahnya kekuatan halal akan memberikan semangat kepada kalian untuk terus melakukan perbuatan yang halal. Tapi sebaliknya, kata beliau, bila mana perut ini kalian isi dengan makanan yang haram, lahirlah daging yang haram, lahirlah darah yang haram, lahirlah kekuatan yang haram. Maka kekuatan yang haram akan memberikan semangat kepada kalian untuk senantiasa terus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Na'udzubillah. Makanya Allah ingatkan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Konsumsilah wahai kalian makanan-makanan yang halal. Karena ketika kalian mengkonsumsi makanan yang halal, menyempitkan kesempatan bagi syaitan dalam menggoda kalian. Tapi sebaliknya, apabila kalian isi makanan yang haram, sama dengan membuka peluang yang sangat lebar kepada syaitan untuk menggoda dan mempengaruhi kalian. Ingat, syaitan adalah makhluk Allah yang paling lihai di dalam menggoda makhluk yang lain. Golomna fakultah di dunia nyawa tengku yang mengajarkan ilmu psikologi golomna. Karena yang paling carang cuma yang ke syaitan. Cukup hanya cuma ke syaitan tu. Ketika kita bangun pagi, buka mata, yang pertama dia goda kita supaya kita jatuh dalam perbuatan syirik, supaya kita jatuh dalam perbuatan kufur. Apabila tidak berhasil, dia robah metode yang kedua. Dia ajak kita untuk melakukan maksiat. Dia lihat hati kita lebih condong ke mana. Apabila hati kita lebih condong kepada nafsu syahwat, maka dia akan mengajak kita kepada berzina. Apabila hati kita ini lebih condong kepada mengumpulkan harta, maka dia akan mempengaruhi kita dalam mengumpulkan harta yang haram, bahkan dengan melalui riba. Na'udzubillah. Cukup carang syaitan tunggu. Apalagi kita sedang susah, salus medan lagi telepon, besok pagi ambil utang, yang kata syaitan tunggu. Isah bagi tanya, alah anak pun susah hafi. Gampang tanya si pangput kena apa asyim. Menyata mutang baganyan 10 juta, paling-paling bayar bunganya cuma 100.000. Rupanya kita teringat pada majlis taklim kita ada ustaz yang mengatakan bahwa berhutang dengan membayar lebih itu riba. Setiap riba itu haram. Apa kata syaitan? Anda kan sedang dalam keadaan darurah. Kata tengah mudarat. Allah kepahami kata mudarat. Jino tamutang laju red atra riba. Singa tak taubat. Lalu diingat, alah nyonya. Nah, kemudian syaitan terus baca ayat Allah. Dia Al-Quran syaitan. Dia pun ikut baca. Innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Hari ini Anda ambil riba, besoknya taubat kepada Allah, selesai. Betul apa enggak? Betul. Betul omongannya setan, tapi setan tidak memberitahu kepada kita, sempatkah Anda taubat? Kadang beliau tacok harta riba uronyan mati pajan tak taubat, itu tidak pernah dia ingatkan untuk kita. Hati-hati bu. Kalau seandainya dia ajak maksiat tidak berhasil, dia robah jurus yang lain, dia halangi kita daripada berbuat ibadah, itu setan. Selesai kita salat maghrib, rencana mau sunat rawatib, isah bagi tanya, rawatib subuh kalau habis ke qadha.
Rencana mau zikir la ilaha illallah kadar 33 kali. Isa berkata, ratib mau Quran golong betul ka baca. Akhirnya apa yang terjadi? Rawatib tidak kita lakukan, kata subuh pun tidak. Kita menghabiskan waktu di kafe, di kedai kopi, di depan YouTube, apalagi TikTok dan sebagainya. Akhirnya waktu itu terbuang sia-sia. Careng setan. Apabila tidak berhasil, dia menghalang kita berbuat ibadah. Dia melihat, oh, simpang 4 semuanya itu adalah orang-orang yang sibuk jamaah ke masjid. Mandum, orang yakin jamaah. Diperintahkan, bapak, nyokarak maghrib, jauh masjid, bapak, jauh masjid. Biar sampai masjid raya, mentong ulang hana. Yang daerah lon, hinok si punuh mandum jamaah. Kanya ustaz kan? Hinok punuh jamaah. Kalau kepegang di Datuk Imam, kami di sini ustaz, Masya Allah, masjid besar, cuma jamaah nggak ada. Menyaikanlah katanya orang Jumat jamaah. Bahkan setan mengajak kita, Pak, jangan lupa pakai jubah warna putih, jangan lupa pakai wangi-wangian, karena malaikat sangat senang dengan bau wangi. Jangan lupa pakai surban, pakai kain reda, bawa sajadah sendiri, bawa kain sugi, karena sangat besar pahala sunat sebelum takbiratul ihram. Dia ajak. Selesai kita melaksanakan salat, apa kata setan? Coba lihat. Nah, orang lain lagi kata, hana, cuma kata sakai yang cukup mantap, lain mandum murah. Ya, kata. Ujung-ujungnya nol besar. Kalah kita dengan setan. Apabila tidak berhasil, maka setan akan membuat peluang yang lain. Jurus andalannya. Apa jurus andalan setan? Menghalangi kita daripada ilmu agama. Ketika kita terhalang daripada majelis ta'lim, sama dengan kita sudah jauh dengan agama. Ketika kita sudah jauh dengan agama Allah, yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Islam akan berangkat di simpang 4 Aceh Tamiang. Maka berangkatnya Islam di kampung kita bukan karena Yahudi membakar masjid, hanya itu mengyatun masjid Yahudi tengah sibuk ngehamas. Bukan karena Nasrani ingin membakar pesantren, balai pengajian surau dan sebagainya. Tidak. Berangkatnya Islam di kampung kita ada 5 penyebab. Zihabul Islam ya khamsah. Coba ingat. Berangkatnya Islam di kampung kita ini ada 5 penyebab. Yang pertama kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang pertama mautul alimi, meninggalnya ulama. Tandanya Rasulullah mengingatkan mautu alimin musibatul la tujbaru. Meninggalnya seorang ulama itu musibah yang sangat besar, tidak akan pernah tergantikan. Wa zulmatul la tusaddu, ibarat lubang yang tidak dapat ditambal. Wa najmun tumisa, ibarat bintang berbintang yang telah padam cahaya. Mautu qabilatin aisarun min mautil alimi. Meninggalnya seorang ulama, meninggalnya satu suku manusia jauh lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama, kata Rasulullah. Coba dilihat, ketika Abu Diluk nibung nicok pulang di Allah Ta'ala, sampai hari ini belum ada penggantinya. Abu di Pantai Labu, Abu di Langkawi, kemudian Tusuk di Jenib, termasuk Abu Kamu di Paluh Gading, sampai hari ini belum ada penggantinya. Di dalam hati ulama Allah tanamkan ilmu. Dengan berangkatnya ulama, maka seiring berangkat pula ilmu yang belum sempat beliau sampaikan kepada kita. Maka hilang agama. Yang pertama dengan penyebab matinya seorang ulama. Yang kedua berangkat ilmu di simpang 4. Penyebabnya apa? La yata'allamuna bima la ya'lamun. Banyak orang yang tidak paham agama Allah tapi tidak mau untuk mempelajari dan belajarnya. Hanali orang yang tembet tu kemutuah pada hari sapu watang itu puak. Pajan baru perle ke ulama. Awak ada malu leh. Yang baru perle ke ulama. Jak batu kutungku, ya tanyang tungku, nacara je tamu walam le talu leh. Yang patuh tuku imum bujuk ke Cina hutan, yang kenyang tujuan. Kapan butuh kepada ulama? Ketika bagi harta faraid, bukan untuk menanyakan ilmunya, bukan. Ya minta cara, nacara tengku harta bujuk tapu tepat ke katanya mendum, na'udzubillah. Banyak orang yang tidak tahu agama Allah tapi tidak mau lagi belajar. Itu penyebab akan hilangnya agama.
Yang ketiga, Islam akan berangkat di simpang 4 karena ya'maluna bima la ya'lamun. Banyak orang yang gemar dalam beribadah tapi tidak ada ilmu. Makanya para ulama mengingatkan al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Beramal tanpa ilmu, ibadat tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentang tapubut ibadat hana arti cula calot diuro hana makna hana ilmu. Maka naikkan dalam lagu Aceh menaikkan yang hana mupum kagetan gok kem nu kem majubat menaikkan dalam lagu Aceh ibadat cula calau beatat bak merenau alasan sibuk tat-tat harakat malam urang meratip gadah ingat sang keramat singa urau pada hijin kamu sapat ngon sang kilat kamu sahong pemakna tak ibadat rukun syarat hana meri pemakna ratib letat Allah ahad hana meri hana untung yang nasyid embong meriah-riah tan manfaat nyana ibadat hura-hura ibadat cula calau beatat bak merenau alasan sibuk tat-tat harakat malam urap nyola tak kalah aku asal tatan yang hana deh babang jadi talib Allah itu cukup sibuk lewatnya habis sibuk pasti lunjak pada habis kiamat tu. Jangan menunggu luang waktu untuk mempelajari ilmu, tapi luangkan waktu insyaallah. Yang keempat, penyebab hilangnya agama di simpang 4 karena la ya'maluna bima ya'lamun. Tidak lagi mengamalkan ilmu padahal dia sudah paham. Hati-hati bu. Makanya sering lun pegah ba ibu-ibu bu, kita harus adanya perbedaan antara orang yang senantiasa tuntut ilmu dengan orang yang tidak pernah tuntut ilmu. Benar beda bu ya. Benar beda. Baik sampai yo lah kogop orang mati tanyang lipur moho kan jangan ikut majlis ta'lim pak hana moho mentaju ika kanan simah katanya orang bini rumah 20 jam ya buat 20 jam itu nak lah kawai. Iyalah kogop buat lipur moho budah ya buat. Harus ada beda akhlak kita antara orang yang selalu ikut pengajian dengan yang tidak bu ya. Amalkan ilmu kita. Yang terakhir, penyebab Islam berangkat di kampung simpang 4 wa yamna'unan nasa 'anil ilmi, menegah orang lain untuk menuntut ilmu. Draw beut gop-gop petruk kena balik. Watai tanyang nyanho hai rencana lu ikut majlis ta'lim ha nak moho mutaju hino kaduk lom bayo kopi ku belum mimi lam. Draw hanade lasah gop-gop petruk. Itu belum seberapa. Ada pula sebahagian orang tua, na'udzubillah, ini bukan orang tua di kampung simpang 4, simpang opak, bukan. Yang saya bicarakan ini orang tua daerah kami sana, sini orang baik semua. Pernah ada orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, kalau seandainya kamu masuk dayah, masuk pesantren tidak mau kuliah, maka nafkah tanggung sendiri, na'udzubillah. Drawahana buat anak beja buat. Padahal terkadang Allah memberikan keberkatan rezeki untuk kita dengan sebab ada seorang anak masuk pesantren. Itu bisa saja, bukan hal mustahil hadirin sekalian. Ingat, bukan cuma anak durhaka terhadap orang tua. Bisa saja kedua orang tua kita ini akan durhaka kepada anak kita. Ingat bu, ketika berhadapan anak kita dengan Allah, Allah akan menanyakan, kenapa engkau di dunia tidak pernah salat nak? Ya Allah, ibu saya tidak pernah memerintahkan saya salat ya Allah. Kenapa engkau tidak pernah berpuasa? Ya Allah, ayah saya tidak pernah perintahkan saya puasa, bahkan setiap Ramadan kami makan bareng tiangnya ya Allah. Tagun terimi mentigang ayah.
Gedanyang le Allah, yang mana ibumu? Itunya epat menyai urajih timpang pun aceh teming simpang opak gehoi maklum kadah pak ya Allah. Ayahmu yang mana? Itu banglah cebol ya Allah. Gehoi ya Allah Ta'ala dah pak lah cebol masuk neraka. Na'udzubillah. Bukan cuma anak durhaka kepada orang tua. Maka kewajiban kepada kita yang pertama kepada anak apa? Murru auladakum awwala kalimatin la ilaha illallah. Itu yang pertama. Perdengarkan kepada anak anda pertama sekali kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Ketika anak di dalam ayunan usia 2 bulan, 4 bulan dan sebagainya, mulut belum bisa berbicara, mata belum dapat melihat, tapi telinga sudah bisa mendengar. Yang pertama wajib kita perdengarkan kepada anak apa? La ilaha illallah. Kalimat taibah payung pagi urat tutung batai bengkang. Kalimat taibah watetamati. Anak akan mendengar benar adanya Allah itu esa. Itu yang pertama. Yang kedua, muru auladakum bimtisali awamirillah wajtinabin nawahi fa inna dzalika wikayatul lakum walahum minan nar. Perintahkan kepada anak, ajarkan kepada anakmu dengan menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Fa inna dzalika, yang demikian itu engkau akan terjaga, anakmu pula akan terpelihara daripada azab nerakanya Allah. Ajarkan kepada anak, nah ini haram, nah ini halal. Terutama kepada anak-anak perempuan kita yang sudah ada tunangannya. Ini hati-hati. Pegah anak, tunangan itu bukan suami. Maka dua dengan tunangan, memat-mat jaro dengan tunangan, foto pro-wedding dengan tunangan, haram hukumnya, belum halal. Dengar bu ya, bente bang kata nak bang Wan udah datang jemput adik, baderlah mai lengan. Tunangan itu bukan suaminya, haram hukumnya. Bahkan lebih dekat zina dengan tunangan apabila dia bersama dengan selain tunangan, lebih dekat dengan tunangan zinanya. Karena bahawa teka bertunangan menyekai dua-dua yang truk buruk isa Allah untuk kan cepat kesilap. Naudzubillah. Ketika manikam itu berpindah dalam rahim anak kita, padahal itu bukan manikam yang halal, dia itu belum sah menjadi suami istri. Ketika anak itu lahir, kapan dia lahir? Setelah akad nikah, anak itu anak haram. Naudzubillah. Hati-hati. Ajarkan kepada anak, tunangan itu bukan suaminya. Ajarkan kepada anak, nak jangan pacaran-pacaran nak ya, itu bukan budaya kita umat Islam. Ajarkan kepada anak bu ya, dan ibu sendiri pun jangan pacaran bu ya. Nya urangnya kata lawan muda gehan urung duha. Orang-orang tua pacaran selama ada HP bu datuk ya, selama ada HP. HP-nya cukup bahaya ya. Berdegat-degat drone yang kakak tu HP bem cewek-cewek nanti ngau. Itu bukan budaya kita Islam. Cewek dalam keduha. Bu, jaga suami kita. Ya. Bu, jaga suami ki. Ini orang laki-laki sekarang sudah termasuk makhluk langka yang perlu dilestarikan. Iya bu. Karena 1 banding 10, 1 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Kami laki-laki ini sudah menjadi makhluk langka yang perlu dirawat dan dilestarikan. Jagalah kau beco igok. Bentuk na yang kena tagak Allah menyala kau hai. Cukup le kau rinang le teman le le bulian gua we basimpang mu sok reling pitan. Maka jaga, ini makhluk langka ini. Ya, jangan pacaran-pacaran. Karena itu bukan budaya kita umat ajarkan kepada anak. Nah, itu haram, itu bukan budaya kita. Kemudian ajarkan pula kepada anak. Apalagi adibu auladakum bisalasi asya. Ajarkan anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabiyikum, tanamkan rasa cinta terhadap baginda Rasulullah di dalam hati anak. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih,
tanamkan rasa cinta terhadap keturunannya baginda Rasulullah, para sayyid, para habaib dan sebagainya. Yang ketiga, watilaatil Quran, ajarkan kepada anak itu cara membaca Al-Quran. Alangkah sedihnya kita, Bu, apabila memiliki anak tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Kapan kita akan merasa ketika kita berada di ruang ICU, Bu? Wate kita nyoka sakit pak dalam ruang ICU takalan anak gop. Idu Arab binih mak, Bu. Ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin. Datang anak kedua, duduk sebelah kiri mamaknya. Idza waqa'atil waqi'ati laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kita punya 4 anak tapi tak ada satupun yang mampu baca Al-Quran. Alangkah sedihnya, Bu. Lalu diingat kita nyona cucolon rupanya yang kaglah le SD tapi cuma Iqra 3. Mungkin, Bu. Tanyo tengah sakit idu anak rabinih kita nyo baca Iqra le ta abah mbata ta sa. Nyan watenyan baru terasa apa? Maka ajarkan anak cara baca Al-Quran. Ustaz, kami sendiri belum mampu, Ustaz. Maka inilah, ambil anak kita titip kepada ustaz-ustaz yang lain di balai-balai pengajian. Tapi ketika tak titip anak, nyankan lagi tak titip kameng. Berleta jaga tarawat. Artinya benar adanya ilmu yang ada pada guru itu tersalurkan kepada anak. Apabila tidak demikian, kita belum terlepas dan terbebas daripada kewajiban. Purnawan. Maka kita harus menjadi ibu-ibu yang bijak. Karena guru pertama bagi anak bukan guru TK. Ini ingat. Bukan guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMA. Tapi guru pertama bagi anak adalah ibunda tercinta. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Siapa guru ketika dia mengayunkan anak? Bunda tercinta. Mak bujuk ke guru. Pucarang katanya, Bu. Nyoje ke ibu. Waktu katanya leka waket. Darah baru puglah aja ikulah. Tamat SMA hana bapak kawaket. Tamat SMP hana sit. Taman SD hana itu mengtaman sit. Puglah si darah baru gelah 2 pak kawaket. Gelah 2 SD darah baru. Getanya balinto baru tamat S1 tidak juga bapak kawaket. SMA tidak juga. SMP belum. SD hana taman sit. Gelah paduk tu kulinto baru gelah lah ya. Tapi sapat darah baru ngalinto baru hana taman SD baru gelah imang. Jelah rumah tangga menyelaganyan teguh. Hanjelah tunggu. Ya, anak kadang mai gelah 2, ya gelah leh. Hana tamat SD 2. Lah anak baru gelah 6. Nyandumnan cara nguronyo darah baru ngelinto baru. Dumna berhasil dalam mendidik anak. Makanya, Bu, cara mengajar anak-anak tentu berbeda dengan mengajar orang dewasa. Mengajar anak-anak tentu berbentuk lagu-lagu. Ustadz, bagaimana caranya kita mengajar anak alif batasa dengan lagu-lagu? Bisa. Cara ji meno, cideng. Nepurnawan malam ini Bunda mau mengajarkan anak cara membaca alif yang benar makhrajul hurufnya. Silakan Bunda. Nyamnya kaikun silahkan takat juga. Awali na wa minal mu'namu i aun wa nal Bunda tambah satu lagi, tambah lom bambang walim bambang wa minal mu'namu babang aba abiba abibihi abun wa abubunal babibu nya lagi nyanda purno anu totepu gara-gara ta purno anu iya getem geula buruk kalau kata sengap kemandum nu rezeki ni kan metodenya dengan lagu lah. Ada kadang-kadang anak kita lebih cerdas daripada kita.
Maka ketika anak misalnya pulang daripada pengajian, sok-soknya uji si anak, nak coba baca doa makan. Ya mama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Belum benar. Ulang sekali lagi. Padahal kau anak belum benar. Mai golom jut. Bercarang kita nyoma, ecek-ecek uji anak padahal belak nyan gekeun macareng. Maka ajarkan anak cara baca Al-Quran dan sebagainya. Itu kewajiban kita kedua orang tua kita. Kita orang tua bukan cuma hanya ngurus makan, minum dan sebagainya. Termasuk kewajiban kita memberikan didikan ilmu kepada anak kita. Hati-hati Bu, hati-hati Pak. Kemudian selanjutnya tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah, menjadikan baginda Rasulullah sebagai uswah. Coba kita lihat dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada dirinya Rasulullah terjadi uswah kepada kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Uswah, sungguh pada dirinya Muhammad adanya uswah untuk kalian, bukan qudwah. Padahal uswah dengan qudwah artinya sama. Qudwah artinya ikutan, uswah juga artinya ikutan. Kenapa dalam ayat tersebut Allah sebut uswah bukan qudwah? Itu ada manfaatnya. Makanya para ahli tafsir menafsirkan kalau qudwah itu ikutan orang-orang tertentu, sedangkan uswah baginda Nabi menjadi ikutan semua tingkatan masyarakat. Ketika Rasulullah masa kecil menjadi contoh teladan bagi anak-anak yang masih kecil. Ketika Rasulullah sudah remaja menjadi contoh ikutan bagi anak-anak remaja. Ketika Rasulullah dewasa menjadi contoh teladan bagi orang yang sudah dewasa. Ketika Rasulullah melakukan jual beli, karena Rasulullah adalah ahli dagang, menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang berdagang. Ketika Rasulullah sudah berumah tangga, menjadi contoh teladan bagi kita sebagai orang tua dalam rumah tangga. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin, menjadi contoh teladan bagi datuk-datuk imam kita. Semua lini masyarakat Rasulullah itu menjadi contoh teladan. Coba kita lihat. Ketika Rasulullah masih kecil, Rasulullah tidak pernah membebankan orang lain. Tidak pernah. Sebelum beliau lahir ke dunia, 4 bulan dalam kandungan dalam satu riwayat. Pula ada yang mengatakan 2 bulan dalam kandungan, ayahanda beliau telah kembali kepada Allah. Artinya Rasulullah tidak membebankan ayahnya. Ketika Rasulullah lahir ke dunia, tidak membebankan ibunda. Cuma 2 minggu beliau bersusu kepada Bunda Aminah. Kemudian air susunya Bunda Aminah dikeringkan oleh Allah, lalu dilanjutkan oleh Suwaibah, kemudian oleh Halimatus Sa'di. Ketika bersama Halimatus Sa'diyah, Rasulullah tidak pernah membebankan kehidupan rumah tangga Halimah. Bahkan sebaliknya cerita daripada Halimatus Sa'diyah, sebelum hadirnya Muhammad kecil dalam keluarga kami, hidup kami menyebahasa getanya meenteng panyeng tuku mutuah kameng Halimah krempeng-krempeng. Artinya sangat susah kehidupan Halimah. Tapi dengan hadirnya Rasulullah, Masya Allah, Allah mudahkan rezeki bagi Halimatus Sa'diyah. Artinya apa? Dari kecil sampai beliau wafat tidak pernah membebankan siapapun. Kalau lagi katanya dari pola murugaf sampai kamati hamai kalian. Rasulullah tidak. Makanya layak Rasulullah dipuji akhlaknya oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Tidak ada satupun makhluk sesempurna akhlaknya baginda Nabi. Coba kita lihat. Takalan yang ubud-ubud mentang akhlak Nabi. Yang raya takuh hak ikut. Yang kecil-kecil aja. Rasulullah sangat benci makan dengan tangan kiri. Karena itu kebiasaan setan, kata beliau. Rasulullah senantiasa membaca doa ketika makan dan minum. Rasulullah tidak pernah makan dan minum dalam keadaan berdiri, karena itu kebiasaan iblis. Itu akhlak.
Yang kedua, Rasulullah tidak pernah memanggil sahabat dengan panggilan-panggilan yang jelek. Tidak pernah. Coba lihat. Memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat benar. Memanggil Sayyidina Umar Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil. Memanggil Sayyidina Utsman Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena sempat berumah tangga dengan dua orang kekasihnya anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Ka. Makanya Utsman bin Affan dipanggil dengan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Ketika Rasulullah memanggil Sayyidina Ali babul ilmi, pintunya ilmu, subhanallah. Itanya kan menyenangkan ditambah cut sikling dah kan. Ego bacut ukur si bokir dah. Nagak bulat ke bacut icebol dah. Rasulullah tidak pernah memanggil nama sahabatnya dengan nama-nama yang tidak baik. Itu akhlak, itu akhlak. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah membedakan antara pejabat dengan rakyat, antara orang miskin dengan orang kaya, karena yang beda di hadapan Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih mulia di hadapan beliau, itulah yang lebih bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian ketika baginda Rasulullah melakukan musyawarah dengan pembesar-pembesar Madinah di dalam masjid Madinah. Semua pembesar Madinah sesak di dalam masjid. Tiba-tiba datanglah perwakilan daripada orang miskin bernama Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir berdiri di pintu masjid karena tidak ada lagi tempat duduk. Semua tokoh-tokoh melihat Abdullah bin Jabir dengan rasa sinis karena orang miskin, pakaiannya copang-camping dan sebagainya. Rasulullah langsung berdiri, Jabir, Jabir, ke sini. Rasulullah memanggil Jabir, memerintahkan beliau duduk di sampingnya. Bahkan Rasulullah membuka jubahnya menjadi tempat duduknya Jabir. Subhanallah. Tapi Jabir tidak sampai hatinya, duduk di atas jubah yang mulia. Beliau ambil jubah baginda Rasulullah, beliau cium, beliau kasih kembali kepada baginda Rasulullah. Nabi tidak pernah membedakan antara kolomerat dengan rakyat, antara orang melarat dengan orang kaya. Tidak. Karena di mata Rasulullah, kesenangan bukan tersimpan di balik harta, kesusahan pun bukan karena kita miskin, bukan Pak. Apakah ketika kita kaya raya bahwa kita itu akan terhormat di mata Allah? Belum tentu. Apakah dengan kaya raya banyak harta kita akan bahagia? Belum tentu juga. Kalau seandainya benar adanya orang kaya itu pasti senang, pasti tidak ada istri yang klik di atas rumah mentingkat. Hana yang klik, cukup jauh rinang klik. Menyedek kedingan gara-gara kaya, getanya senang bahagia. Hana urinang yang klik lama tau mekilat, getat jai pakai lama tau mekilat. Makanya tidak tersimpan kesenangan dan kebahagiaan di balik harta. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang namanya miskin itu pasti susah, salah. Penyebab susah bukan karena miskinnya, bukan. Apa pula penyebab susah? Coba kita buka kitab. Ada 5 yang menyebabkan hidup kita ini susah Pak. Bukan karena penyebab harta, bukan. Kalau seandainya penyebab harta pasti dia senang dengan penyebab kaya raya. Hana kapre tungku ija usabang ya lautun inang grodroi rumah bibiraya. Pakan hanai tepat kenikmatan, hanai tepat kesenangan sehingga lautun pega jambau beo. Jangan honda bro isapang. Karena tidak mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Senang karena tenang, tenang karena hati ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita susah? Kata ulama Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang pertama penyebab manusia itu susah al-bu'du anis salah Pak. Karena jauh kita dengan salat. Padahal salat itu Allah berikan kepada kita hambanya sebagai alat komunikasi secara jarak jauh dengan Allah Ta'ala. Kapan hamba itu dekat dengan Allah? Itulah ketika dia berkomunikasi. Itulah ketika kita melaksanakan salat. Itu sedang kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam salat ada satu tempat lagi yang lebih dekat kita dengan Allah. Seperti kata Rasulullah, ma aqrabu ma yakunu aqrabul abdu min rabbih wa huwa sajidun.
Tidak ada tempat yang paling dekat hamba dengan Tuhan melainkan ketika dia sedang sujud. Fa'aksarud doa, maka perbanyaklah doa. Orang yang tidak pernah salat, hatinya itu tidak akan tenang. Hatinya itu akan selalu gundah. Hatinya itu akan resah gelisah. Maka tidak ada kenikmatan dan ketenangan dalam kehidupan. UBE kayaan aja tengku. Maka kekayaan itu bukan nikmat semata-mata kon tengku. Kon, besalah. Tidak ada hina hidup kita miskin. Bahkan orang miskin itu lebih mulia di hadapan Allah. Hidupnya selamat di akhirat. Apalagi menyakitanya kasihan cukup mudah tengku. Cukup selamat hidupnya. Andai kata pugakun imum gepegat pengumuman di menasa, oh rupanya nyo kai iya raya. Getanya orang kasihan. Yang nanti kadua sikrek kan nak tabah. Kan tu sacok kan nak kau bau lecok di kadua tercelak lagi dia tak perlu maju. Cukup mudah ni. Tapi menyagetanya orang kaya tengah tak pertebiak golkah tengah ke Honda, tengah Honda tengah ke motor ikut ia dah long pertebiak mesti kau ikut. Susah. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ketika diperiksa oleh Allah, itu rumah dari mana? Ya Allah, sumbangan Baitul Mal ya Allah. Manjam bajiannya atau bantuan BLT Barosa ya Allah. Mani patuan yang miadumnya nyan bantuan PKH ya Allah. Botam hong laju surga nya kan. Cukup mudah. Kan pernah terjadi Abdurrahman bin Auf berkeinginan beliau ingin jadi miskin. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian semua adalah orang yang paling pertama masuk dalam surganya Allah. Tapi sayang 1000 sayang, ada salah seorang sahabat kita terlambat masuk surga. Ketika itu Abdurrahman bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, siapa beliau ya Rasulullah? Itulah anda. Terkejut Abdurrahman, lon ya Rasulullah. Ya. Apa penyebabnya ya Rasulullah? Karena engkau memiliki banyak harta. Banyak harta, lama hisab di padang mahsyar, maka engkau terlambat masuk surga. Nyan kan? Maka yang lelu harta nyo kajut sumbang juronya. Itulah tamu surga. Orang kaya taat terlambat masuk surga, apalagi orang kaya taat nyahana perle harap dalam surga. Orang kaya taat terlambat masuk surga dibanding dengan orang miskin yang taat. Tapi orang miskin yang taat lebih trip dalam tamung surga. Bengih Allah, le miskin taat lam. Lalu kata Abdurrahman, dengan sebab saya memiliki banyak harta ya Rasulullah. Iya. Maka susahlah Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika para sahabat ikut perang, maka semua kurma-kurma tidak ada yang ngurus. Akhirnya kurma itu jadi busuk sendiri. Ingat Abdurrahman nyo kesempatan untuk tapegat siendraw. Han mangat tadu urung don tuha-tuhai leke mah londuk-duk tiga-tiganya kana kuat ba. Londuk han merasa ikut datuk umpah merasa. Kemudian ingat Abdurrahman nyo kesempatan ingin memiskinkan diri, ini kesempatannya. Maka Abdurrahman borong semua kurma busuk. Senang para sahabat, untung adanya Abdurrahman, kalau tidak semua kita ini akan celaka, semua kita ini akan rugi. Abdurrahman senang karena sudah miskin. Berarti saya nggak terlambat lagi masuk surga, pasti udah cepat masuk surga karena saya sudah miskin. Rupanya 2 minggu kemudian sudah lain lagi kejadiannya. Datanglah utusan dari Turki. Rupanya di Turki sedang tertimpa penyakit taun, kalau sekarang dinamakan corona lah. Rupanya penyakit itu tidak akan sembuh melainkan makan kurma busuk. Perwakilan itu datanglah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, apakah anda benar yang memborong semua kurma busuk? Benar. Kalau anda beli 200, kami akan bayar 400. Kalau 400, kami akan bayar 800. Berkeinginan mau miskin, ujung-ujung tambah kaya raya. Artinya apa? Artinya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit hidayah Allah kalian tetapkan hak rezeki, dan pemantang yang diikat hukum ngan getanya manusia langkah rezeki pertemuan maut karena dalam genggaman ketetapan Allah Ta'ala. Artinya semua telah diprogram oleh Allah.
Siapa yang akan menjadi datuk penghulu di simpang 4? Sudah Allah tentukan tahun ini untuk tahun ini ibu datuk. Tahun ke depan mungkin bapak datuk. Tahun ke depan lagi kakek datuk. Sudah ada. Sudah ada dalam ketetapan Allah. Siapa yang akan menjadi anggota DPR? Sudah. Yang akan menjadi bupati wali kotanya? Sudah. Usaha kita, usaha itu hanya sebab sebagai syarat sampai kepada tujuan. Yang jadi bupati ada kampanyenya, ada balehonya, ada serangan fajarnya, itu sebab. Yang hakikatnya memang Allah sudah tetapkan, si A lewat, si B tidak. Termasuk jodoh, Bu. Coba lihat, ada sebagian orang perempuan kadang-kadang pacaran dengan Diana, putus sama Diana, sambung dengan Diani. Rupanya Diani pun nggak jadi, sambung dengan Diita, putus dengan Diita, sambung dengan Diwati, putus dengan Diwati, ban kawin kangen si dapa, negala. Negala. Pakan si dapa, memang itulah takdir Allah. Begitu pula orang perempuan. Ada kan sebahagian kita kadang-kadang kita sudah dijodohkan sama orang tua sama Bang Din. Bahkan Bang Din udah datang menyekan bahasa Aceh ya bapeha. Janji 3 tahun kemudian nikah Bang Din. Waktu nikah kangen Bang Don. Bahkan Bang Don tukukan Bang Din. Rencana kita silahkan Bang Din. Rupanya ketetapan Allah Bang Don tetap Bang Don jadi suami kita. Kan sering Pak. Waktu kecil kita masih SD guru-guru kita nanyakan Bapak Pemimpin kan? Sering. Nah, kalau udah dewasa mau jadi apa? Bu, aku mau jadi polisi, Bu. Rupanya ketika dewasa bukan polisi, langganan ditangkap polisi. Memang takdir Allah. Ada pula sebagian, Bu, nak, kamu mau jadi apa kalau udah dewasa nanti, Bu? Aku ini mau jadi bidan, Bu. Rupanya ketika dewasa bukan bidan, apa pula? Langganan bidan. Hai, itu mengkeruang punyungan. Itu sudah semuanya takdir Allah. Makanya wajib kita yakini dengan sepenuh hati, di dunia ini tidak ada satupun terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Termasuk malam ini, kenapa saya yang menjadi penceramahnya? Tidak ada yang kebetulan. Allah telah program tanggal ini, bulan ini, tahun ini, Tengku Husni jadi penceramahnya. Kebiasaan Ustadz kan dari Medan. Kenapa malam ini dari Luk Sumawe? Inilah takdir Allah. Dulunya yang Ustadz dari Medan, semua datuk-datuk penghulunya orang laki-laki. Tapi hari ini ibu datuk, ya kamu kan? Udah takdir Allah. Ya, kadang nyamandung kali gede-gede. Termasuk yang jak kena malamnya, yang tengut hana dengar, nyamandung kali gaduh. Siapa-siapa yang tidur kan? Kali-kali kan? Mandung kali gaduh. So yang awai wo kalau mabih cara kagaya wo, nya kan dalam program Allah, ada punya wo juga nam tanah. Memang sudah ada dalam program Allah. Begitu pula kaitan musibah, Pak. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang tertimpa di atas bumi, pula musibah yang menimpa diri kalian, melainkan Allah telah menetapkan di Lauh Mahfuz sebelum Allah menampakkan dalam kehidupan nyata. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya coba lihat kenapa si A itu musibahnya meninggal suami, tapi si B meninggal anak. Sedangkan si A cirit, sedangkan si B mupirit. Nah, lain musibah. Si A tutung rumah, sedangkan si B ijo mata. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Allah Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kita. Allah uji kita dengan musibah itu sekedar yang mampu kita Itulah bukti sayangnya Allah. Makanya ingat kata Rasulullah, la adawa wala tiyarata wala hamata wala safara wala hula wala nau'ah. La adawa kata Rasulullah, tidak benar penyakit itu menular dengan sendirinya. Tidak. Kalau benar adanya penyakit menular dengan sendirinya, semua dokter itu tertular penyakit pasien. Tapi itu kehendak Allah. Kenapa dia
terjangkit corona sedangkan yang lainnya tidak. Pakon jih mupure, yang jih merapuak, jih mukurap, jih mentrijau dan sebagainya. Itu takdir Allah. Nekalan penyakit jamun manteng na oranyo hanale. Berakan penyakit langganan kemput macam tak kan. Menyakan pure rapuak, menyakan rapuak tungkiak, menyakan tungkiak ko dia buta kan yan. Jinau haka hanale kagapinah oleh Allah Taala. Ya nekalan. Makanya tidak ada penyakit itu menular sendirinya. Itu takdir Allah. Ingat itu. Karena itu bahagian daripada keimanan. Yang kedua kata Rasulullah, wala tiyarata, tidak benar gerak-gerik burung itu menunjuki sesuatu. Hati-hati. Jangan sampai ketika dalam perjalanan rupanya kita ketabrak kucing. Ketabrak kucing. Kemudian na yang pegah nyan wajib le kita nyota bayar sirah. Yang wajib bayar sirah apa pilihan? Pakon hantakan ku. Ya hati-hati bu. Ada pula ketika tertabrak kucing, tidak lanjutkan lagi perjalanan, katanya sial. Hati-hati. Itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan sesat. Itu keyakinannya jahiliyah. Apalagi walaha mata, kata Rasulullah, tidak benar. Burung hantu itu adalah ruh berkentayangan. Tidak benar. Bantu-bantu dengar mususu jampu. Nyan roh kaadah yang mepok barotha. Cang-cang le malaikat wate gecok roh kaadah merah malaikat hanabih gecok tang-tang. Metruk tu orang lain cok tengah maghrib, yang cok dengan yang kenang cok santut mendua gehi burung. Cikalana tidak ada salat maghrib ya. Hati-hati bu, itu syirik. Ada pula kadang-kadang kebiasaan kita masa lalu. Gepaya kita nyoleh urung tuha karena bila sedang hamil bawa bawang putih kena dabuk. Mantang berlaku ini si pemput membuat gepegah le urun Tuhan nya kapayah bawang putih. Kalau tidak nanti akan diganggu oleh hantu, oleh burung, oleh jin. Kalau benar adanya setan takut sama bawang putih, berarti setan tidak berani masuk pasar, Pak. Karena di pasar itu banyak sekali bawang putihnya. Ada pula ditusuk paku di rambut kan ada, supaya tidak diganggu oleh Kalau benar setan itu takut sama paku, berarti tidak ada setan berani masuk dalam toko bangunan. Karena di toko bangunan banyak pakunya. Hati-hati, itu bahagian daripada kemusyrikan, kebiasaan jahili. Berdekat-dekat. Berdekat-dekat. Wala safara, kata Rasulullah, tidak benar bulan Safar itu bulan sial. Sering kita bulan Safar mandi Safar. Bawa anak perempuan kita agar tidak sial. Sampai je udik pangpora yang raya sampai Tuhan nalakau semana sapa. Padahal apa hubungannya antara bulan dengan kesialan? Tidak ada. Allah jadikan 12 bulan di dalam dunia ini hanya sebagai patokan kita beribadah. Oh ini sudah masuk Ramadan. Oh ini sudah masuk Syawal. Ataupun hanya sebatas masa perjanjian kita ketika kita melakukan akad, jual beli dan sebagainya, hutang pihutang. Tidak ada hubungannya dengan sial ataupun tidak. Hati-hati, itu kaitan dengan iman. Apalagi kata Rasulullah, wala ghula, tidak benar komet itu pertanda sesuatu. Bente bantakala reek bintang kata pegah nyotang namati pejabat, namati ulama. Apa kaitannya? Wala nau'a, kata Rasulullah, tidak benar jin itu mampu menyakiti manusia. Itanya saya ke kemang bapa kata pegahnya merampot isepot barotah. Kemang miang pe kata pegahnya tang kai sepot ba abu barotah pare putra cending biraya. Maka jijak tele katanya ba dekon. Gemembuat tele dukon mengeprutuk gunang gurudong gunang gurute bakat rike bek sumpam keluar putra kan. Ingat, yang datang kepada dukun itu sama syiriknya dosa. Hati-hati. Kalau seandainya jin itu hanapun bedah le, benten bedah-bedah dong sayang lo. Kalau seandainya jin itu mampu menyakiti kita manusia, berarti jin itu sangat cerdas. Apa kata Allah? Coba buka surah Saba. Di dalam surah Saba Allah menceritakan tentang jin afrit bersama Nabi Allah Sulaiman. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Sulaiman, engkau aku perintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Ya Allah, yang menjadi tukangnya siapa? Ya Allah, jin afrit. Maka Nabi Allah Sulaiman perintahkan jin afrit untuk menjadi tukangnya. Nyo salah mu pom betu ubena tukang hino ya cetem yang kada pegah jin afrit tu. Nyo tukangnya Nabi Allah Sulaiman.
tukangnya Nabi Allah Sulaiman jin Afrit. Rupanya ketika hari pertama jin Afrit bekerja, datanglah firman Allah bahwa wahai Sulaiman, hari ini merupakan detik terakhir keberadaanmu di alam dunia. Artinya telah sampailah ajal beliau. Ketika Nabi Allah Sulaiman tahu telah sampai ajalnya, Nabi Allah Sulaiman berpolitik ketika itu. Yang kehina bukti bani fikir tengkuhan jam politik. Nabi gemu politik. Tiban gemu politik Nabi Sulaiman. Geglang sikret tungkat ke masjid yang sedang dikerjakan oleh jin Afrit. Nabi Allah Sulaiman bersandar pada tongkat tersebut. Ketika Nabi Allah Sulaiman bersandar, padahal ketika itu seketika Nabi Allah Sulaiman sudah wafat, tapi jin Afrit tidak tahu. Jin Afrit bekerja sampai 3 hari 3 malam hingga selesailah Masjidil Aqsa. Lalu jin Afrit duduk. Dia menunggu perintah selanjutnya daripada Nabi Allah Sulaiman. Kenapa Nabi Allah Sulaiman tidak memerintahkan lagi? Padahal beliau sudah wafat. Tapi jin Afrit tidak tahu. Akhirnya ikut jin Afrit menyebahasa Jawa gekun tuma. Menyebahasa getanya apa kan? Lampapun yang pun kan? Atras lampapun paju-paju papun purang. Kamu. Ikut jin Afrit bakamu. Hai kamu. Jika siat bak tungkat Nabi Allah Sulaiman kakap berputus. Ikren. Akhirnya putuslah tongkat Nabi Allah Sulaiman. Ketika tongkatnya jatuh, Nabi Allah Sulaiman pun tersungkur. Datang jin Afrit memeriksa. Rupanya Nabi Allah Sulaiman telah wafat. Senang jin Afrit. Berarti tidak ada lagi tugas yang perlu dia kerjakan. Apa kata Allah di dalam surah Sabah? Seandainya jin Afrit dari hari pertama tahu bahwa Nabi Allah Sulaiman sudah wafat, dari hari pertama jin Afrit tidak akan pernah mau bekerja. Itulah buktinya. Orang kamate hanai depu oleh jin Afrit. Na rencana anak pemati gap. Maka dumna carang jin sebangai-bangai manusia. Makanya baik mengon-ngon jin. Dro-dro ne hi bangai. Bek niat teman yang bak jin. Dro-dro ne bangai. Ingat, secerdas-cerdasnya jin, sebodoh-bodohnya manusia. Ingat sidang jamaah sekalian. Ini payah uwat dia sampai betul. Karena kebiasaan dakwah ataupun ceramah 2 jam ataupun 3 jam. Jadi hanya kalau lebih tebet trip dah ino tengku takut tengut mendung. Hana masalah 2 aju. Hana trip leh. Papa 12 tahu ada hana trip leh. Ibu bapa sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, akhlak Rasulullah yang ketiga, Rasulullah tidak pernah dendam dengan sesama manusia, tidak. Coba kita lihat Wahsy. Siapa Wahsy itu? Pembunuh pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah tidak membalas dendam kepada Wahsy. Cuma Rasulullah mengatakan kepada Wahsy, Wahsy, ketika engkau duduk di depanku jangan bertatap muka ya. Karena ketika saya melihat wajahmu wahai Wahsy, teringatlah diri saya kepada paman tercinta Sayyidina Hamzah. Wajar, karena baginda Rasulullah juga manusia, punya perasaan. Tapi Rasulullah tidak pernah dendam. Bagaimana ketika Rasulullah dakwah di Taif? Bukannya menerima dakwah baginda Nabi, bahkan beliau dilempar dengan kotoran unta, dengan bebatuan sehingga bercucuran darah. Apa kata para malaikat? Muhammad, izinkanlah kepadaku agar gunung ini aku lemparkan kepada mereka. Apa jawab Nabi? Jangan. Mereka tidak menerima dakwahku karena mereka belum kenal siapa aku. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan mereka menjadi ulama-ulama besar yang akan menjaga agamamu ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Rasulullah tidak pernah dendam. Bahkan Rasulullah sangat sayang kepada semua makhluk, termasuk orang kafir. Karena bagi Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Orang kafir pun sangat dicintai oleh Rasulullah karena dia itu juga makhluk Allah. Rasulullah tidak pernah menyakiti orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, tidak. Berbeda dalam kancah peperangan, itu berbeda.
Makanya legetanyo te apoh-poh Cina dosa nunggu. Bedu Allahu Akbar, Allahu Akbar tengah te ajarah hatta Cina. Dah cadian. Lagi barotay Allahu Akbar. Isyahroni kabeh harta ibu yang na. Menteri Keuangan lam hanale sapuatan. Uya ku ya watai wa mutremoh taliler moh. Jan pu Allahu Akbar tengah rempok atagop. Kami juga di Lok Sumawe, Bu. Waktu jalan santai, rencana mau bagi hadiah, belum habis kupon, hadiah udah hilang. Nyanpu Allahu Akbar ya. Rasulullah tidak pernah demikian. Kan pernah ibu bapak dengar sejarah ketika Rasulullah jalan-jalan di kota Madinah. Pada saat baginda Rasulullah masuk dalam pasar kota Madinah, baginda Rasulullah melihat ada seorang pengemis buta yang selalu mengemis di dalam pasar tersebut. Mulutnya komat kamit. Apa yang dia ucapkan? Dia caci maki Rasulullah. Gebedah Rasulullah geput tahu rabineh pengemis tersebut. Menyejadeh tanyo baku itagi diham tu. Rasulullah tidak. Tapi Rasulullah menanyakan kepada pengemis itu, wahai saudaraku, apakah engkau terasa lapar? Iya benar. Dia tidak tahu. Yang bertanya itu adalah orang yang sedang dia caci maki. Subhanallah. Rasulullah kembali ke rumah menanyakan kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, adakah bahagian makanan yang lebih? Ya Rasulullah, cuma 2 potong roti. Rencana saya tinggalkan untuk makanan malam kita berdua. Aisyah, ada orang yang lain yang lebih butuh kepada makanan tersebut. Baginda Rasulullah mengambil 2 potong roti itu. Beliau datangi si pengemis itu, padahal di mulutnya senantiasa dia mencaci maki baginda Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah menyuapi Yahudi tersebut dengan tangan beliau yang lemah lembut. Bukan 1 kali, Pak. Menurut sejarah 4 bulan lamanya Rasulullah menyuapi makanan dengan tangan beliau yang lemah lembut di dalam mulut Yahudi tersebut yang setiap saat mencaci maki baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, digantikanlah khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar, mertua pertama Rasulullah, ayahanda daripada Ummul Mukminin Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Ummul Mukminin, nak, selama aku menjadi khalifah, nak, apakah ada bahagian perbuatan baginda Nabi yang belum aku kerjakan, nak? Apa jawab Aisyah? Ayah, nampaknya belum, tidak ada, ayah. Cik ingat-ingat ini Aisyah. Oh ya, ayah, ya. Setiap siang Rasulullah mengambil 2 potong roti. Beliau datangi seorang pengemis di dalam pasar Madinah. Beliau suapi kepada pengemis tersebut. Kalau demikian, nak, ambil 2 potong roti untuk saya. Gecok 2 kerek rotinya li Abu Bakar berangkat lampas saya kota Madinah. Dari jauh juga kalan li Abu Bakar, berarti nasidro pengemis yang hidup Arab bineh lungkik pasai, yang mulutnya komat kamit sedang mengemis. Abu Bakar tidak tahu apa yang dia ucap. Semakin dekat semakin jelas ucapannya, semakin dekat semakin jelas ucapannya. Ketika sangat jelas terdengar pada telinganya Abu Bakar, rupanya dia sedang mencaci maki baginda Nabi. Tegang Abu Bakar tu. Beliau menangis bercucur air mata. Ya Allah, inilah orang yang disuapi oleh baginda Nabi dengan tangan beliau yang lemah lembut, ya Allah, yang setiap saatnya dia itu mencaci baginda Rasulullah. Gukli Abu Bakar tu. Geputau Abu Bakar getanjang bak pengemis tersebut, nada dah. Jawab le pengemisnya, dah Allah, menyada cihah babah, mihah tu. Geculok le Abu Bakar, bebe beli pak raya. Ikut le pengemis tersebut, gasa-gasa tat lah kau. Getanjang le Abu Bakar, pat kata puah gasa. Dulu nggak ada kayak gini. Lembut, kecil-kecil, kelaganya lagi bau ulang rukuang tu. Getanjang le Abu Bakar. Nak kata sawa-sawa yang tulang makanan puat bulan yang kau likut ke kata. Hana Abu Bakar. Benar kamu tidak kenal? Benar. Longnya anak kata sawa. Hana cik Abu Bakar handulung kalan. Saya ini adalah Abu Bakar. Wate dengan Abu Bakar ini peluang hana itu jalan aku. Gekeli Abu Bakar. Enggak usah takut. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menerangkan, tahukah engkau siapa yang menyuapi makanan kepada mulutmu beberapa bulan yang lalu? Jawab, hana Abu Bakar. Itulah orang yang selalu engkau caci maki. Muhammad Abu Bakar, itulah Muhammad.
Seketika pengemis itu berkata di hadapan Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, engkau hari ini menjadi bukti dan saksi di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Itulah akhlak baginda Rasulullah. Yahudi beliau kasihi, apalagi kita sesama Islam. Janganlah kita ribut sesama Islam, apalagi kita satu kampung, satu datuk kita, satu imam kita. Wujudkan persatuan dan kesatuan kita. Dengarkan apa arahan datuk, apalagi tadi datuk pernah mengajak kita gotong royong datuk ya. Tujuan ada untuk kita bersama, gotong royong. Karena tidak mungkin datuk membuat program adalah khusus untuk kenikmatan dirinya, untuk majunya bangsa, majunya kota, majunya kampung kita. Coba kita bersatu ibu bapak sekalian, baik pakai ngado, baik pakai ngaduan, baik pakai tetangga. Karena mukmin yang paling mulia di hadapan Allah, itulah mukmin yang paling bermanfaat kepada mukmin yang lainnya. Rasulullah tidak pernah dendam. Sedikit lagi, Rasulullah juga menjadi pemimpin yang sangat mulia. Kenapa baginda Rasulullah berhasil datuk dalam memimpin? Kenapa? Karena Rasulullah punya prinsip, iya'ati liyu'ati bal liya'khud. Ketika Rasulullah masuk dalam tempat tertentu, beliau itu tujuan semata-mata untuk memberikan, bukan untuk mengambil. Coba ketika kita lihat sejarah, tak kala Rasulullah masuk di Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah bukan kantornya, bukan rumah mewahnya, tapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Ketika Rasulullah telah membangun masjid untuk mempersatukan umat kaum muhajirin dan kaum ansar, Rasulullah teringat, tidak mungkin kita akan menggapai kemenangan apabila kita tidak melihat ketahanan ekonomi. Maka Rasulullah bangun pasar untuk menjaga ketahanan ekonomi. Ini bisa digerakkan Bu Datuk dari UMG ya. Untuk ketahanan ekonomi. Ketika ketahanan ekonomi sudah jalan, Rasulullah pun ingat ini perlu kita melakukan ketahanan militer. Maka Rasulullah mengajarkan para sahabat kaum muhajirin, kaum ansar, cara memegang pedang, tombak, perisai dan sebagainya. Ketahanan militer itu butuh. Ketika sudah dibentuk ketahanan militer, Rasulullah melihat lagi ketahanan pangan. Maka Rasulullah mengajak kaum muhajirin untuk mengelola tanahnya milik daripada kaum ansar dengan cara bagi dua. Setelah terbentuk ketahanan pangan, perlu ketahanan politik. Maka Rasulullah membuat ketahanan politik dengan cara melakukan hubungan kerja dengan Yahudi Madinah. Karena ketika Rasulullah berkuasa di Madinah, masih ada 3 suku Yahudi besar, Bani Kainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Maka Rasulullah melakukan ketahanan politik dengan mereka yang terkenal dengan Piagam Madinah. Subhanallah. Kenapa Rasulullah berhasil? Karena tujuan adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi sekalian. Maka kalau seandainya kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, buktikan adanya kita di Sempang 4 ini menjadi rahmat bagi semua masyarakat. Adanya kita di Sempang 4 ini adanya rahmat, jadinya rahmat bagi sekalian alam. Sehingga keberadaan kita ini bermakna bagi agama kita, bagi bangsa kita, bagi diri kita. Dan ad-dunya madra'atil akhirah. Dunia ini hanya sebatas tempat bercocok tanam, sedangkan tujuan kita hanyalah akhirat semata-mata. Ini bukan tujuan. Karena ini bukan tujuan, maka ini bukan akhir daripada segala usaha kita. Dan mati bukan pula akhir daripada hidup, tapi mati itu adalah awal gerbang menuju kita kepada hidup yang sesungguhnya. 2 alam sedang menanti kita, Pak. 2 alam. Yang pertama alam barzah. Belum ada yang tahu sampai detik ini adakah raudatan min riyadil jannah, menjadi kebun surga untuk kita, atau sebaliknya hufratan min hufarin niran. Belum ada yang tahu. Yang kedua alam qarar, alam akhirat. Semua kita belum ada yang tahu.
Apakah kita itu akan dipanggil oleh Allah masuk syurga? Tak kala kita berada di mahsyar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana di dunia kalian ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian masuk dalam surgaku. Ataupun sebaliknya tu, getanyo kadang gehalau di dalam neraka Allah. Na'udzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dunia kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan berbagai macam bekal agar hidup kita kelak penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kenikmatan. Itulah syurganya Allah, syurga jannatun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan طيبا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari panjang lebar uraian saya dapat disimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, wajib kita meyakini dengan sepenuh hati, jangan sampai ada sedikit pun keraguan, yang bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apakah itu berupa nikmat ataupun musibah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah ditentukan, ditetapkan dan diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib kita yakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada satupun makhluk yang paling mulia Allah jadikan melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia keturunannya, sempurna ciptaan wajahnya, sempurna ilmunya, bahkan sangat sempurna akhlaknya. Yang ketiga, wajib kepada kita mencintai baginda Rasulullah, bahkan melebihi daripada mencintai diri pribadi. Dengan
dengan cara berkorban demi beliau, karena dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin wal hadirat sekalian, karena waktu yang singkat, mungkin nawate lain insyaallah kita akan sambung dengan fadilah doa, dengan akhlak-akhlak Nabi yang lainnya. Mudah-mudahan kita akan kembali diberikan kesempatan bertatap muka oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana yang berbeda insyaallah, kalau kita diberikan umur panjang dan sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita bersama Teguh Husni yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.